Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alif Aji Saputra dari kelas 12 TKJ 4 dengan nomor urut absen 3. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menerangkan materi statistika. Materi matematika ya. Jadi, pada video ini saya ditugaskan untuk membuat dan mengerjakan 3 soal yang dibuat sendiri dengan pilihan materi soal sebagai berikut. Yang pertama, diagram batang. Yang kedua, min dalam data tunggal. Yang ketiga, median dalam data kelompok. Baik, sebelumnya penjelasan dulu dari beberapa materi ya. Yang pertama, diagram batang. Apa sih itu diagram batang? Jadi, diagram batang adalah grafik yang tersusun dari kolom yang berbentuk batang, entah itu persegi ataupun persegi panjang, yang menunjukkan berbagai informasi. Selanjutnya ialah min dalam data tunggal. Apa sih itu min? Min itu merupakan nilai rata-rata suatu data. Selanjutnya ialah median dalam data kelompok. Apa sih yang dimaksud dengan median? Pengertian median adalah nilai tengah pada data yang telah diurutkan. Jadi, seperti itu penjelasan singkat dari saya. Oke, langsung saja pada persoalan yang pertama tentang diagram batang. Baik. Oke. Baik, untuk soal yang pertama di sini ada beberapa soal yang sudah saya buat beserta penjelasannya, dan di sini langsung saja dimulai untuk soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu buatlah data kependudukan Desa Bumijaya dengan data berikut menggunakan diagram batang. Lalu soal yang kedua yaitu hitunglah min dari data berikut ini 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, dan 6. Lalu soal yang selanjutnya, carilah median dalam data kelompok berikut ini. Interval 100 sampai 110 dengan frekuensi 12, 120 hingga 130 18, 140 hingga 150 dengan frekuensi 10 dengan jumlah frekuensi 40. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang diagram batang. Baik, untuk penjelasan yang pada persoalan pertama, kita buat diagram batangnya terlebih dahulu. Cara membuatnya gimana caranya? Kita ambil garis dulu dari sini. Lalu seperti ini. Nah, pada bagian di sini kita isikan untuk banyak penduduk. Kita tulis banyak penduduk. Lalu untuk garis yang di bagian bawah sini kita isikan dengan tahun kependudukan. Nah, baik, kita lihat data tadi yang berada di soal pertama ya. Untuk tahun kependudukan ada 2012 sampai 2016. Mari kita isikan di sini. Ini untuk 2012, 2013, 2014. Kalau bisa dengan ukuran yang sama ya, biar gampang. 2015 dan 2016. Nah, terus pada posisi banyak penduduk di sini kita isikan dengan poin 500 hingga 800. Di sini kita kasih poin 500. Di sini kita kasih 600, 700, 800, 900. Baik. Langsung kita eksekusikan pada
tahun 2012 terdapat 550 jiwa. Sebelumnya ditandakan dulu di mana sih 550 itu. Nah, di sini kan 550. Kita tarik garis kecil, titik-titik kecil hingga sampai ke tahun 2012. Baik, seperti ini. Lalu jika sudah bertemu titiknya, maka kita bentuk dengan batang seperti ini. Nah, bisa diarsir. Lalu untuk selanjutnya pada tahun 2013 terdapat 600 jiwa. Seperti tadi, ditarik dulu, lalu yang dari 600 ditarik dulu hingga ketemu. Setelah itu dibentuk diagram batang. Nah, jika sudah bisa diarsir. Lalu selanjutnya tahun 2014 terdapat 650 jiwa. Tarik garis kecil hingga bertemu dengan 2014. Nah, ketemu di sini, maka buat diagramnya seperti tadi. Lalu diarsir. Lalu tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 terdapat 750. Tarik dari tahun 2015 hingga berpas-pasan dengan poin 750. Lalu buat diagram batangnya. Lalu selanjutnya pada tahun 2016. Pada tahun 2016 terdapat 800 jiwa. Seperti tadi. Tarik dari poin 800 hingga bertemu. Nah, setelah itu buat batangnya seperti ini. Jangan lupa diarsir. Nah, jadi seperti inilah diagram batang atau hasil diagram batang tentang data kependudukan Desa Bumijaya pada persoalan yang pertama. Oke, lanjut pada persoalan yang kedua. Oke, baik. Lanjut pada persoalan yang kedua ya. Tadi kan persoalan pertama sudah terjawab, seperti apa diagram batang yang dibentuk dan lain-lainnya. Sekarang kita lanjut pada persoalan yang kedua. Baik, di sini ada soal nomor 2, hitung min dari data berikut ini. Apa sih itu min kemarin? Kemarin sudah ada penjelasan bahwa min merupakan nilai rata-rata suatu data. Jadi cara mengerjakannya dengan cara menambahkan seluruh data di atas lalu dibagi dengan jumlah data yang ada di atas. Gimana sih? Nah, seperti ini. Maka yang pertama, menambahkan seluruh data di atas. Berarti 2 hingga 6 semuanya di total. 2 ditambah 3, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, dan ditambah 6. Maka hasilnya adalah sekian, yaitu 45. Nah, setelah ditambah, lalu dibagi dengan jumlah data yang ada di atas. Nah, kita hitung ada berapa sih jumlah data yang ada di atas ini, yang ada di soal. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, jadi ada 10 data yang ada di soal. Maka hasilnya 45 dibagi 10 sama dengan 4,5. Jadi 4,5 ini itu sebagai nilai rata-rata pada data tersebut. Oke, persoalan nomor 2 selesai. Lanjut persoalan yang ketiga. Persoalan yang ketiga yaitu tentang median dalam data kelompok. Apa sih itu median? Kemarin kan sudah waktu video di awal-awal sudah ada penjelasan bahwa median itu merupakan nilai tengah dari suatu data gitu ya, nilai tengah pada data yang telah diurutkan gitu. Jadi
Soalnya seperti ini. Carilah median dalam data kelompok berikut. Interval 100 hingga 110, frekuensi 12, interval 120 hingga 130 dengan frekuensi 18, interval 140 hingga 150 dengan frekuensi 10 dengan jumlah frekuensi 40. Jadi di sini sebelum jawab di sini ada keterangan apa itu TB, N, FK, FI, P dalam rumus median dalam data kelompok ini ya. Jadi TB itu tepi bawah kelas median, N jumlah seluruh frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum kelas median, FI frekuensi kelas median, P panjang kelas interval. Oke, langsung kita jawab. Seperti apa sih cara menjawabnya? Nah, langkah pertama mencari mediannya terlebih dahulu, yaitu setengah dari jumlah data, yaitu setengah dikali 40 sama dengan 20. Jadi median terletak pada data ke-20. Nah, mari kita lihat. Data ke-20 itu terletak pada interval yang kedua, 120 hingga 130. Maka sudah bisa ditentukan dengan F18 TB 120 dikurangi 0,5 sama dengan 119,5 dengan F besar 12 dan C 10. Lalu langkah kedua, masukkan data-data tadi yang ada di sini dimasukkan ke dalam rumus median seperti berikut. Nah, lalu masukkan M sama dengan 119,5 ditambah setengah dikurangi 40 dikurangi 12 per 18 dikali 10 sama dengan 119,5 ditambah 4,4 sama dengan 123,9. Jadi 123,9 ini adalah nilai tengah dari data median data kelompok tadi. Baik, nah begitulah penjelasan materi statistika dari saya mengenai materi diagram batang, min dalam data tunggal, dan median dalam data kelompok. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan beri saya saran dan kritikan agar kedepannya saya bisa lebih baik dan bisa lebih belajar lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.